Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah statistik 2 kali ini kita akan membahas mengenai analisa asumsi parametrik. Untuk pertanyaan dan juga diskusi, silakan ditanyakan lewat Google Classroom. Terima kasih, selamat menyimak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah statistik 2 kali ini kita akan membahas mengenai analisa asumsi parametrik. Untuk materi ini akan dibahas di 2 pertemuan, minggu ini dan minggu depan. Jadi silahkan kembali disimak untuk materi analisa asumsi parametrik. Oke, uji statistik parametrik ini merupakan suatu pengujian yang modelnya menerapkan adanya asumsi atau syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang merupakan sumber sampel penelitian. Selain itu, tes statistik parametrik menurut skor-skor yang dianalisis harus merupakan hasil suatu pengukuran yang sedikitnya berkekuatan sebagai skala interval. Ini menurut Siegel di tahun 2011. Pertanyaannya adalah, apakah syarat-syarat yang dituntut dalam uji statistik parametrik tersebut? Syarat-syarat dalam uji ini seperti yang pertama adalah asumsi normalitas, yang kedua asumsi homogenitas, selanjutnya multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan asumsi autokorelasi. Serta pastikan bahwa jenis data kita ini harus berskala interval atau rasio. Multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas ini juga masuk terdalam uji asumsi klasik. Jadi apabila kalian melakukan penelitian dengan menggunakan skala interval atau juga rasio, silakan melakukan uji statistik parametrik atau asumsi statistik parametrik terlebih dahulu sebelum nanti menguji hipotesis. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah mengenai uji normalitas. Uji asumsi normalitas yang lebih kompleks dan lengkap sering juga disebut dengan uji kesesuaian model atau goodness of fit. Ini dimaksudkan untuk menguji apakah model yang diusulkan ini memiliki kesesuaian dengan data atau tidak. Suatu model dikatakan fit apabila matriks korelasi sampel tidak jauh berbeda dengan matriks korelasi estimasi. Untuk materi kali ini, uji asumsi normalitas yang akan dibahas adalah yang pertama uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, yang kedua adalah uji Shapiro-Wilk. Kadangkala kita juga melakukan uji normalitas dengan menggunakan diagram. Apabila ada keraguan-raguan dari diagram yang kita gunakan, silahkan untuk kepastiannya melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov atau uji KS. Oke, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Selalu saya sampaikan bahwa pastikan data kita normal kalau kita menggunakan uji parametrik. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Jadi pahami terlebih dahulu dasar untuk pengambilan keputusannya. Yang pertama adalah pastikan bahwa data kita berdistribusi normal, baik untuk yang melakukan uji regresi sederhana ataupun berganda. Gitu ya. Jadi pastikan bahwa data kita normal terlebih dahulu, baru setelah itu kita akan melakukan uji lainnya seperti uji hipotesis, uji T, uji F, atau juga koefisien determinasi. Baik, kita masuk untuk melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS. Di sini saya sudah menyediakan data. Saya akan menggunakan pengujian analisis regresi sederhana, linier sederhana, di mana untuk variabel X-nya adalah selisih suku bunga, variabel Y-nya adalah nilai tukar rupiah. Jadi apabila dibuatkan ke dalam satu judul penelitian adalah pengaruh selisih suku bunga terhadap nilai tukar rupiah. Baik, di sini sudah ada data. Yang pertama kita lakukan adalah mentabulasi data.
Ada 40 data yang saya gunakan sebagai sampel pada pengujian normalitas Kolmogorov-Smirnov kali ini. Lalu di sini sudah saya sediakan SPSS. Hari ini yang saya gunakan adalah SPSS 23. Jadi kalau misalkan kalian memiliki versi SPSS yang lain, silakan digunakan. Yang pertama kita lakukan adalah membuka variable view. Karena seperti biasa di sini ada dua pilihan, data view dan juga variable view. Kita ke variable view terlebih dahulu. Lalu untuk name kita tuliskan X. Dan yang kedua kita tuliskan Y. Untuk desimal, karena data kita ini merupakan bilangan yang bukan merupakan bilangan desimal, jadi kita tulis saja 0. Dan untuk labelnya, untuk variabel X kita tuliskan selisih suku bunga. Dan untuk variabel Y-nya adalah nilai tukar rupiah. Yang lainnya biarkan default saja, lalu kita ke data view. Di sini sudah ada variabel X, kolom untuk X dan juga untuk kolom Y. Kita pindahkan data yang sudah kita tabulasi. Ada 40 data. Sebentar. Kita copy saja. Lalu kita pastekan di sini. Oke, data di sini sudah pindah. Lalu kita akan tahapan pertama untuk melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Yang pertama klik Analyze. Lalu pilih Regression dan pilih Linear. Masukkan masing-masing variabel. Untuk Y ada di variabel Dependent. Dan untuk selisih suku bunga, ini ada di variabel Independent. Lalu kita klik Save. Di bagian residual, centang pada bagian Unstandardized. Di sini dicentang, lalu kita klik Continue. Setelah itu klik OK. Ada output yang keluar, ini abaikan saja, kita minimize. Lalu muncul kolom yang lain, ini adalah nilai residual, regresi dari X ke Y. Tahapan selanjutnya adalah kita klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan One Sample KS atau Kolmogorov-Smirnov. Lalu silakan diklik. Nilai unstandardized kita masukkan kepada kolom test variable list. Test distribution-nya pastikan ini normal, kita akan menguji normalitas. Dan setelah itu klik OK. Di sini ada hasil atau output yang kita dapatkan. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini adalah tabelnya. Lalu kita kembali ke kriteria penerimaan. Kriteria penerimaan dari uji normalitas adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Dari hasil yang kita dapatkan dari pengujian statistik, didapatkan bahwa nilai signifikansi adalah 2 atau 0,2. Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikansi 0,2. Maka ini adalah lebih dari 0,05
sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal. Ada beberapa kasus yang mungkin saja terjadi, terutama pada data sekunder atau data-data keuangan. Mungkin saja data keuangan itu pada akhirnya tidak terdistribusi normal. Ada beberapa tahapan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan outlier. Jadi, pastikan bahwa data kita itu tidak terlalu jauh sebarannya. Yang kedua, kita bisa melakukan transformasi data. Jadi, pastikan kalau misalkan kita sudah membuang outlier-nya, kita juga bisa melakukan transformasi data. Setelah itu tahapannya, lakukan kembali pengujian one sample Kolmogorov-Smirnov sampai bahwa data kita terdistribusi normal. Apabila tidak terdistribusi normal, maka jangan diteruskan untuk melakukan pengujian hipotesis. Baik, selanjutnya adalah uji normalitas Shapiro-Wilk. Uji normalitas Shapiro-Wilk ini merupakan bagian dari uji statistik parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai syarat dalam uji independent sample t-test, uji paired sample t-test, dan uji ANOVA. Jadi, untuk uji independent sample t-test, uji paired sample t-test bisa dilihat materi sebelumnya. Kira-kira penelitian seperti apa, sehingga untuk tahapan pengujian uji normalitasnya, kita harus menggunakan Shapiro-Wilk. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Ini untuk contoh soal uji normalitas Shapiro-Wilk. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui orientasi berprestasi atau achievement orientation pada mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Untuk itu dilakukan penelitian survei untuk melihat apakah terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Sebelum pada akhirnya kita mengambil keputusan atau melakukan uji hipotesis apakah terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita, tahapan yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Ini adalah data untuk pria dan juga wanita. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk dengan menggunakan SPSS. Data mentah yang sudah saya buat adalah seperti ini. Ini adalah untuk pria, nilai pria, dan di sini adalah wanita. Kita ke SPSS terlebih dahulu. Seperti biasa, variable view. Yang pertama bisa kita lakukan adalah mengetik di sini memberi nama pria. Selanjutnya, wanita. Desimal kita nolkan saja, karena kita menggunakan bilangan bulat dan bukan bilangan desimal. Lalu kita ke data view. Setelah itu di sini ada bagian pria dan juga wanita. Silakan langsung pindahkan saja datanya. Setelah itu, untuk melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk dengan SPSS, yang pertama kita harus lakukan adalah dengan mengklik Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu Explore. Pindahkan kedua variabel ke Dependent List, lalu klik Plot. Checklist Normality Plots with Test-nya. Pastikan ini terchecklist. Setelah itu, klik Continue.
dan displaynya adalah both. Jadi kita akan menampilkan hasil dari pria dan juga wanitanya. Lalu klik OK. Di sini adalah bagian output yang bisa kita lihat. Ini adalah untuk statistik deskriptifnya atau penggambaran dari data mentah yang ada. Untuk pria berarti rata-ratanya adalah 7,02. Untuk nilai tengahnya adalah 7, variansnya adalah 0,672, standar deviasinya adalah 0,802. Nilai minimumnya adalah 6, nilai maksimumnya adalah 9, dan untuk range-nya adalah 3. Interkuartilnya adalah 1, skewness 0,666, dan untuk kurtosisnya adalah 0,21. Angka yang sama juga terlihat untuk wanita, jadi ini hanya untuk deskriptif atau penggambaran data saja. Lalu selanjutnya adalah di sini test of normality dari tadi pengujian Shapiro-Wilk. Ini yang kita gunakan yaitu Shapiro-Wilk. Baik. Didapatkan hasil seperti ini, tabelnya untuk tes normality. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dengan melihat nilai signifikansi 0,332 dan 0,176, masing-masing nilai lebih dari 0,05. Untuk pria 0,332 dan untuk wanita 0,176. Maka dapat disimpulkan data pria dan data wanita berdistribusi normal. Cara yang dilakukan sebelumnya itu dilakukan apabila data untuk masing-masing sampel sama. Untuk pria 25 dan untuk wanita juga 25. Lalu apabila terjadi kasus data pria dan juga wanita atau masing-masing data itu berbeda, itu ada cara yang bisa kita lakukan, yaitu seperti ini. Jadi kita kembali terlebih dahulu ke SPSS, lalu ke variable view. Di sini yang kita gunakan adalah untuk yang pertama, tadi adalah untuk mengujikan orientasi berprestasi. Di sini adalah prestasi. Lalu labelnya adalah orientasi berprestasi. Lalu yang kedua adalah gender. Labelnya adalah jenis kelamin. Value-nya kita klik. Kita kasih pengkodean. Kita berikan kode untuk masing-masing variabel. Sebelumnya sudah saya buatkan di sini untuk pria diberikan kode 1 dan wanita diberikan kode 2. Jadi untuk 1 adalah pria, add, dan 2 adalah wanita. Kita add, lalu klik OK. Setelah itu kita kembali ke data view. Data yang kita masukkan adalah seperti ini. Di-copy, lalu di-paste-kan. Ini adalah batas untuk jenis kelamin pria. Artinya ini kita berikan kode 1. Lalu selanjutnya adalah wanita. Kita berikan kode 2.
Untuk langkah pengujiannya itu sama dengan yang sebelumnya, yaitu klik Analyze, Deskriptif Statistik, lalu ke Explore. Untuk orientasi berprestasi kita masukkan ke Dependent List, dan jenis kelamin kita masukkan ke Faktor List. Kita buka bagian plot, lalu di sini pastikan normality plot with test-nya tercentang, klik Continue, dan display-nya adalah both, lalu klik OK. Kita tunggu terlebih dahulu output-nya. Maka inilah hasil yang didapat untuk pengujian normalitas tadi. Ini adalah tes normality untuk Sapiro-Wheel-nya. Karena tadi datanya masih sama ya, 25 dan 25, maka hasil pengujiannya juga sama. Yaitu untuk pria 0,332 dan untuk wanita adalah 0,176. Tapi kalau misalkan nanti datanya berbeda, cara yang kedua tadilah yang harus dilakukan dengan cara memberikan kode pada masing-masing bagian atau data, ya. Jadi itu untuk pengujian normalitas pada Sapiro-Wheel. Selanjutnya kita masuk ke uji homogenitas, di mana uji homogenitas ini digunakan untuk menguji apakah sebaran data dari dua varian atau lebih ini berasal dari populasi yang homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan dua atau lebih variannya. Uji homogenitas biasanya digunakan sebagai syarat dalam analisis independent sample t-test dan ANOVA. Jadi kembali ya, kalau misalkan kita melakukan analisis independent sample t-test atau juga ANOVA, jangan lupa untuk melakukan uji homogenitas. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen. Uji homogenitas dengan menggunakan SPSS. Kita masih menggunakan data yang barusan, ini untuk pria dan juga wanita. Karena setelah normalitas kita juga melakukan uji homogenitas. Langkah yang harus kita lakukan adalah klik Analyze, lalu Compare Mean, lalu One Way ANOVA. Orientasi berprestasi kita masukkan kepada Dependent List, dan jenis kelamin atau gender karena kita tadi melakukan pengkodean masukkan ke faktor. Lalu buka option, pilih homogeneity of variant test. Dicentang, lalu klik continue, setelah itu klik OK. Ini adalah grafik normalitas atau normal QQ plot pada orientasi berprestasi untuk pria. Jadi apabila data tersebut mendekati garis ini, garis linier, maka disebut normal. Tapi kalau misalkan dia lebar, itu bisa disebut juga dengan tidak normal. Itu untuk pria. Untuk wanitanya juga sama seperti ini. Untuk tes homogenitas, kita bisa lihat di sini, di tabel Test of Homogeneity of Variance. Nilai signifikansi adalah 0,274. Kita kembali ke kriteria penerimaan pada uji homogenitas, di mana apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Tetapi apabila kurang dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen. Baik, ini adalah hasil dari tes homogenitas, di mana nilai signifikansi adalah 0,274. Maka disimpulkan bahwa distribusi data adalah homogen. Itu dia untuk
pertemuan kali ini. Pada analisis asumsi parametrik selanjutnya, ada multikolinearitas, lalu heteroskedastisitas dan autokorelasi akan disampaikan pada materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Semoga bermanfaat. Walaupun gambarnya bikin kangen jalan-jalan, tetapi harus tetap di rumah aja. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.